Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pengalaman dari jurnalis Metro TV Andrea Septian dalam mengikuti Global Sumut Flotilla, sudah bergabung bersama kami ya Marcel di studio 1 Metro TV. Sudah ada jurnalis Metro TV Andrea Septian di sini. Andre, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sangat baik sekali. Tapi sayang memang ada teman-teman kita yang berjuang dan diculik oleh tentara Zionis Israel. Iya, berapa lama Septian ikut perjalanan Global Sumut Flotilla kemarin? Untuk teman-teman Indonesia yang bergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia, kita berangkat dari Soekarno-Hatta itu ke Marcel dan juga Kak Gemma tanggal 28 April 2026. Dan saya akhirnya pulang sampai di Indonesia itu tanggal 16 Mei. Artinya kurang lebih sekitar 2 minggu perjalanan saya meliput dan juga melihat langsung bagaimana perjuangan para aktivis dunia, termasuk tentunya partisipan dari Indonesia bergerak bersama untuk mendobrak blokade Zionis Israel tentunya dan juga menyalurkan bantuan. Dan ini sangat penting bagi Indonesia karena kita akhirnya bisa berhasil mengirimkan partisipan untuk berlayar. Oke, jadi awal mulanya Septian akhirnya mau ya untuk mengikuti peliputan Global Sumut Flotilla itu seperti apa sih awal mula penawarannya? Dan bagaimana keteguhan hatinya nih akhirnya mau ikut ke sana? Iya, kalau dari kantor itu dihubungin sekitar 1 minggu sebelumnya ya. Jadi Septian, kamu akan berangkat ke Turki mengikuti Global Sumut Flotilla. Sebelumnya memang Metro TV sudah 2 tahun terakhir memang sangat intens untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dengan sebelumnya ada pengiriman Tante Desi Fitriani di Freedom Flotilla Coalition, kemudian tahun 2025 ada Mas Iqbal dan juga Mas Yahdin yang bergabung dalam Global Sumut Flotilla yang pertama dan akhirnya saya terpilih untuk menjadi perwakilan Metro TV menyiarkan, menyuarakan bagaimana hingga hari ini genosida masih berlangsung di Palestina. Dan lewat Global Sumut Flotilla ini akhirnya keteguhan hati saya untuk mengikuti misi ini juga sangat menggebu-gebu meskipun memang tidak sampai bisa berlayar, tapi saya menjadi bagian besar dalam misi ini melihat bagaimana persiapan dari pelatihan sampai akhirnya para aktivis ini bisa berlayar. Nah, Sumut Flotilla ini juga kalau ditarik ke artinya, Sumut itu berarti keteguhan, kegigihan, dan dalam konteks Palestina ini merupakan bagaimana perjuangan perlawanan masyarakat Palestina atas pendudukan dan juga pengusiran terhadap rakyat Palestina sejak 1948. Ya, tapi walaupun tidak sampai berlayar begitu ya, tentu gak sia-sia begitu ya perjuangan Septian ke sana karena tiap hari bisa memberikan informasi di beragam program di Metro TV ya bagaimana tantangannya itu sangat nyata di lapangan ya yang dihadapi teman-teman aktivis. Mungkin boleh cerita juga Septian, sebetulnya tantangan yang terbesar yang seringkali mungkin menimbulkan ketakutan juga buat teman-teman aktivis di sana untuk mendobrak blokade dari Zionis Israel itu apa aja tantangannya? Kalau dari segi tantangan utama yang dihadapi oleh armada Global Sumut Flotilla melalui jalur laut, tentunya adalah intersepsi yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel atau IOF bahasa dari Global Sumut Flotilla. Kita tahu perjalanan Global Sumut Flotilla itu sangat panjang, sudah dari tahun 2007 sejak Israel memblokade laut untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Nah, dalam perjalanan hingga tahun 2026, Israel itu tidak henti untuk mencegat misi bantuan kemanusiaan. Bukan hanya di tahun ini, tapi di tahun 2025, kemudian yang paling besar adalah insiden Mavi Marmara ketika 9 nyawa harus melayang ditembak oleh tentara Zionis Israel di atas kapal Mavi Marmara. Nah, tentunya pencegatan ini sudah memang dipersiapkan dalam hal kesiapan mental bagi para aktivis yang akan berlayar, tapi tentunya dengan adanya pencegatan, penculikan atau pemenjaraan sekalipun, ini tidak menyurutkan niat dari para aktivis. Yang saya lihat dan saya rasakan, dari seluruh aktivis yang bergabung dalam misi Global Sumut Flotilla ini ada lebih dari 500 orang termasuk di Indonesia, justru sangat membangkitkan semangat mereka bagaimana bisa sampai ke Gaza. Dan ini penderitaan ataupun pencegatan yang dialami oleh aktivis Global Sumut Flotilla tentunya sangat tidak sebanding jika melihat penderitaan yang masih dirasakan oleh rakyat Palestina. Terlebih kemarin, baru beberapa hari yang lalu, Israel masih membom Gaza. Dan
rakyat Gaza, ada yang harus meninggal, dibom apartemennya, masih digenosida meskipun gencatan senjata. Oke, nah Septian, kita kan juga dapat informasi ya bahwa ada 5 WNI yang dikabarkan diculik, bahkan ada teman-teman jurnalis juga yang diculik. Nah, untuk saat ini Septian, respons teman-teman yang ikut Global Smooth Flotilla yang masih bisa berkomunikasi sampai saat ini, apa respon mereka ketika mengetahui informasi ini? Ya, tentunya kita sangat sedih. Yang pertama, Israel kembali mencegat armada Global Smooth Flotilla, tapi yang sejauh kita berkomunikasi dengan satu orang teman saya yang ikut juga pulang, kemudian dengan steering komite yang memang hari ini masih terus memantau bagaimana nasib dari para WNI yang ditangkap. Ini tentunya yang pertama kita sedih, tapi di satu sisi lain ini menjadi pembuktian, terutama dari rakyat Indonesia, akhirnya berpartisipasi aktif di dalam misi Global Smooth Flotilla, ikut langsung di dalam misi ini. Dan tentunya sesuai dengan undang-undang kita ya, kemerdekaan di atas dunia harus ditegakkan, juga penjajahan harus dihapuskan sesuai dengan undang-undang kita, maka ini menjadi semangat tersendiri bagi teman-teman dari Indonesia. Sedih, iya, karena takut kalau mereka terjadi kenapa-kenapa, karena secara hubungan diplomatik kita tidak punya hubungan dengan Israel, maka ketika nantinya mereka dibawa ke Israel di Asdod, maka ini menjadi pertanyaan lanjutan, bagaimana cara pemerintah Indonesia untuk bisa mengeluarkan teman-teman kita. Sebelumnya juga di tanggal 30 April memang tidak sampai dibawa ke Asdod untuk para aktivis yang sudah dicegat di perairan Yunani sebelumnya. Mereka hanya dibawa ke atas kapal lalu dibebaskan. Tapi ketika ini sudah mendekati perairan Israel atau Yellow Zone atau Red Zone, maka akan besar kemungkinan menurut saya dibawa ke Asdod. Tapi kita lihat lagi bagaimana respon dari steering committee kita, kemudian organizer GSF, dan juga tentunya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri atau pemangku kebijakan lainnya untuk bisa berusaha membebaskan para WNI kita. Tapi alhamdulillah sampai sore ini saya memantau ada 4 orang WNI kita dari aktivis kemanusiaan perwakilan Indonesia GPCI masih berlayar, Marcel dan juga Gemma, di kapal Kasar Sadabat dan juga kapal Zefiro. Nah, ada total 10 kapal yang masih berlayar hingga hari ini, 2 kapal diisi oleh 4 orang Indonesia. Inilah yang menjadi perjuangan dari rakyat Palestina dan juga tentunya aktivis-aktivis GSF. Setidaknya bisa 1 kapal sampai ke Palestina, itu maka menjadi akan sejarah baru, apalagi kalau itu bisa sampai di sana adalah orang Indonesia yang menaiki kapal-kapal tersebut. Ya, kita juga ingin tahu ya sebetulnya soal kapal-kapal ini kan memang membawa bantuan begitu ya, tidak seperti yang mungkin dibangun narasinya bahwa ingin menyerang dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut, Septian dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda Newsline akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.